अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रखता हूँ मैं जो أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Pemirsa Daras Tarwih yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat memenangkan kembali bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, patut kita syukuri bahwa kita telah meraih kembali bulan yang penuh berkah di bulan Ramadan ini. Ini merupakan kesempatan emas bagi setiap diri kita untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita, amal soleh kita, untuk memperkuat keimanan, memperkokoh ketakwaan kita. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa saja yang mendirikan atau melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah Ta'ala, niscaya dia diampuni dosanya yang telah lalu. Pemirsa yang berbahagia, di kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai keutamaan sholat tahajud. Di dalam bulan suci Ramadan, salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan Allah Ta'ala adalah qiyamul lail, yaitu sholat tahajud dan sholat tarawih. Sebab sholat tarawih hanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Adapun sholat tahajud di luar bulan suci Ramadan pun dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian tahajud dalam bahasa Arab disebut al-hajud, yang artinya bangun dari tidur, atau sering di dalam Al-Quran disebut qiyamul lail. Salat tahajud merupakan ibadah nafal yang dianjurkan oleh Al-Quran, sebab salat ini dikatakan qiyamul lail karena dilaksanakan di malam hari atau sepertiga malam akhir, setelah terjaga atau terbangun dari tidur walaupun hanya sebentar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Muzammil ayat 1 dan 4 tadi, Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, berdirilah untuk sholat di waktu malam kecuali sedikit, nisfahu awingkus minhu qalila, yaitu setengahnya atau kurangilah sedikit darinya, auzid alaihi waratil qur'ana tartila, atau tambahlah atasnya dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Pemirsa yang berbahagia, sholat tahajud adalah sholat yang paling afdol, paling utama setelah sholat wajib. Hal ini Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'uhu qala su'ila ayyus sholati afdalu ba'dal maktubah,
Wa ayu siyami afdalu ba'da syahri ramadhana? Faqala afdalus sholati ba'da sholatil maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Wa afdalu siyami ba'da syahri ramadhana siyamu syahrillahil muharram. Pemirsa yang berbahagia, dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, salat apakah yang paling utama setelah salat maktubah atau wajib? Dan puasa apakah yang paling utama setelah puasa Ramadan?" Maka Rasulullah SAW menjawab, seutama-utamanya sholat setelah sholat maktubah atau sholat wajib adalah sholat sepertiga malam akhir atau sepertiga akhir malam. Dan seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Pemirsa yang berbahagia, sholat tahajud adalah sholat yang paling dianjurkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sholat tahajud juga sebagai tanda atau wujud syukur setiap hambanya kepada sang Khaliknya. Hal ini juga dilakukan oleh baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau tidak menghiraukan bahwa kedua kaki beliau sampai bengkak. Ini akibat beliau terlalu asik dalam melakukan qiyamul lail sebagai sarana untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu anha ketika kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam mengalami bengkak-bengkak akibat menunaikan qiyamul lail atau tahajud itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta ma fattara rijlahu qalat Aisyah ya Rasulullah atasma'u hadza faqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara. Faqala ya Aisyah afala akunu abdan syakura. Hazrat Aisyah radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, maka beliau berdiri hingga kedua kaki beliau bengkak. Hazrat Aisyah radhiyallahu anha tidak tega dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perbuat? Sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Ta'ala." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan kenikmatan kepadaku." Ini menjadi sebuah tarbiyat yang sangat indah manakala kita bisa mengikuti baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang sudah dijamin Allah Ta'ala masih tetap mengatakan akunu abdan syakura. Pemirsa yang berbahagia, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW sepanjang hidupnya, dan juga merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Sebab melalui sholat tahajud menjadi sarana yang paling tepat untuk taqarrubillah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Janganlah kamu meninggalkan sholat malam atau qiyamul lail," karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan apabila beliau sedang sakit, idza maridha aw kasila shalla qaidan, atau dalam kepayahan, beliau pun sholat dalam keadaan duduk. Kemudian dari Bilal bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian melakukan sholat malam atau qiyamul lail, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Karena qiyamul lail itu sebagai bentuk pendekatan seorang hamba kepada sang Khaliknya, dapat mencegah dari perbuatan dosa
dapat meleburkan kesalahan-kesalahan, dan sebagai penolak daripada penyakit jism atau badan. Pemirsa yang berbahagia, Hazrat Imam Mahdi alaihissalam menjelaskan, ingatlah, jika seluruh umurmu dihabiskan untuk urusan-urusan duniawi, maka apa yang bisa kita persiapkan bekal untuk di akhirat nanti? Maka bangunlah untuk melakukan tahajud. Dirikanlah dengan penuh khusyuk supaya kamu diperlihatkan menuju jalannya. Tinggalkanlah keburukan-keburukan dan perbuatlah sesuai dengan iradah Allah Ta'ala atau kehendak Allah Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, sholat tahajud hendaknya dilakukan secara dawam atau teratur, sebagaimana yang telah diceritakan ya dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabat, janganlah kamu seperti fulan yang dia bisa mendirikan sholat malam hari, namun kemudian dia meninggalkan sholat di malam hari juga. Maka dari itu Rasulullah SAW di dalam hadis sahihnya Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, syaitan membuat ikatan pada tengkuk salah seorang di antara kamu. Ketika tidur dengan 3 ikatan dan setiap ikatan dipasang, ya, dan di saat malam panjang kemudian dia tertidur lelap, jika orang ini tadi bangun lalu kemudian berzikir kepada Allah Ta'ala, maka terlepas ikatan yang pertama. Kemudian kalau dia berwudu, kemudian terlepas ikatan yang kedua. Dan apabila dia melaksanakan qiyamul lail, maka terlepas ikatan yang ketiga. Jadi pada akhirnya, apabila seseorang melakukan sholat qiyamul lail, maka dia akan menjadi orang yang segar, produktif, jiwanya bersih. Jika tidak, dia akan bangun dalam jiwa yang kotor, diliputi dengan rasa malas. Pemirsa yang berbahagia, bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud? Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu mengatakan, ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, kaifa sholatul lail? Qala masna masna fa idza khiftas subha wa au tirbi wa khidah. Jadi beliau melaksanakan 2 rakaat, dan jika kamu khawatir masuk waktu subuh, witirlah dengan 1 rakaat. Rasulullah SAW selalu mengerjakan sholat nafal ini, ya, dengan 11 rakaat, 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, hingga 8 rakaat ditambah 3 witir. Kadang-kadang semua itu dilakukan sekaligus, dan kadang-kadang beliau dikerjakan 2 rakaat, kemudian tidur lagi, kemudian terbangun lagi, lakukan 2 rakaat lagi. Akan tetapi apabila kita sakit, ya, disebabkan sesuatu yang menghalangi kita untuk tidak bisa menunaikan tahajud, maka boleh kita bangun di waktu tahajud itu dengan banyak membaca istighfar, bersolawat, dan membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, pemirsa Daras Tarwih yang dimuliakan Allah Ta'ala, hikmah daripada sholat tahajud adalah meninggikan derajat kerohanian seseorang. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Bani Isra ayat 80, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam maka tahajudlah engkau dengan membacanya Al-Quran adalah suatu ibadah tambahan bagi engkau. Semoga Tuhan engkau akan mengangkat engkau ke derajat yang terpuji. Pemirsa yang berbahagia,
bahwa sholat tahajud menjadi sarana yang paling tepat bagi seorang mukmin guna mencapai kemajuan rohani atau untuk mencapai kuat kuciah daya pencucian diri, sebab disitulah waktu yang khas yang paling mustajab untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Kemudian tahajud juga menjadikan sarana menguasai diri, kemudian mempermudah kita menggunakan lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muzammil ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wattau wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam untuk sholat adalah lebih kuat untuk menguasai diri dan lebih ampuh untuk berbicara. Maksud daripada bahwa qiyamul lail atau tahajud menjadi sarana menguasai diri, sarana yang jitu untuk mengendalikan diri dari hasad orang-orang yang jahat. Sholat tahajud juga sarana yang tepat bagi orang-orang yang ingin mengembangkan jiwanya, ingin untuk menata jiwanya, memperlancar, mempermudah dalam menggunakan lisannya dalam hal-hal kebaikan. Dan inilah syarat utama bagi para pendakwah, bagi orang-orang yang ingin bertabligh. Inilah modal utama supaya di saat kita menyampaikan, maka kita diperlancar, di saat kita menyampaikan kebenaran-kebenaran imam zamannya. Di saat orang mendengarkan, maka dia difahamkan pada apa yang kita sampaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan yang khas kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW dalam mengemban amanah ilahi. Berikutnya, mempermudah terkabulnya doa. Sholat tahajud memiliki banyak keberkahan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Sangatlah disayangkan manakala kita luput dari melaksanakan qiyamul lail ini. Maka dari itu, dari Ammar ibn Abbas pernah mendengarkan Rasulullah SAW telah memberikan nasihat kepada sahabat. Wahai para sahabat, waktu yang terdekat seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah di sepertiga akhir malam. Di waktu itulah di mana kesunyian dan keheningan malam disertai alam dan manusia sedang terdiam. Malaikat turun ke muka bumi untuk mencatat doa-doa yang telah dipanjatkan hambanya yang sedang bermunajat. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala juga turun setiap sepertiga akhir malam, kemudian berfirman, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuninya. Dan barang siapa memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan berikan. Dan barang siapa berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Pemirsa yang berbahagia, melalui qiyamul lail atau tahajud adalah mempermudah kita untuk meraih jannat atau surga. Abdullah bin Salam berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebarkanlah salam, berikanlah makan orang-orang yang membutuhkan, sambunglah silaturahim, dan sholatlah pada malam hari ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Ditegaskan kembali di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zariyat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga yang terdapat mata air. Akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.
kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Baik pemirsa Darus Tarwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah dengan qiyamul lail dapat menggugurkan dosa dan mencerahkan jiwa. Hikmah atau manfaat dari para qiyamul lail menggugurkan dosa sebagaimana angin yang menggugurkan daun-daun kering dari pohonnya. Salat malam juga dapat menerangkan hati, mencerahkan jiwa, menjadikan wajah berseri-seri, menghilangkan kemalasan dan menyehatkan badan. Oleh karena itu, inilah kebiasaan orang-orang soleh. Maka dari itu, pemirsa dari Tarwah yang dimuliakan Allah Ta'ala, melalui bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan ini, mari kita bersama-sama memperbanyak qiyamul lail kita sebagai rasa wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana untuk mengabulkan doa-doa kita, sebagai sarana untuk menggugurkan kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik untuk bisa menunaikannya. Dan saya cukupkan sekian. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. दिल तो जीते का जिगर, दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे, दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे, इन मसाइब का नहीं दिल